Kenal, saya Orchida Ramadhania. Saya sebetulnya alma mater FHUI juga tahun 2000. Jadi yang saya cari pertama kali kemarin itu Mbak Natalina karena saya masih ketemu dulu waktu di kampus, dan Prof Tuti pastinya, dan kebetulan Prof Tuti juga merefer ke teman-teman di Sentra HUI yang ada Mbak. Yang pertama mungkin saya ini di sini berbicaranya dengan siapa? Apakah dengan Mbak Natalina ataukah dengan Mbak Patricia atau dengan Mas Hadi kalau saya boleh tahu? Semua aja, Mbak. Oh baik. Struktur dengan semuanya, Mbak. Tuti, Baik. Hadi, Patricia. Siap. Saya kalau begitu karena kita ini perkenalan pertama, kita guyup aja ya. Kita tadi udah bisa mulai cair bercerita-cerita. Pada intinya tim kami ini bekerjanya hanya berdasarkan arahan presiden. Kalau mau tertib secara aturan, kami tidak boleh bergerak di luar yang bukan arahan presiden. Nah, kebetulan untuk saat ini yang menjadi fokus dari arahan presiden tersebut memang adalah untuk mengawal vaksin. Dari pengawalan kami terhadap vaksin dan proses vaksinasi yang kami lihat dinamika yang muncul di masyarakat itu adalah munculnya semacam apa ya, mereka mulai menempatkan posisi penolakan terhadap vaksin ini sebagai HAM gitu, hak asasinya mereka gitu. Cuman kalau kita melihat secara gambaran besarnya, momen krisis dan pandemi ini memang menjadi percepatan atau transformasi dari banyak isu. Misalnya soal vaksin sendiri, kita mungkin sebelum pandemi ini posisi masyarakat ada yang memang pro vaksin, ada yang masih ambivalen, ada yang memang menolak vaksin. Tapi dengan adanya pandemi ini, literasi kita terhadap vaksin harus segera ditingkatkan. Begitu juga soal literasi yang lain, gitu, termasuk soal literasi HAM. Karena kelihatannya semua orang dengan mudahnya sekarang apa-apa dikit, ini kan adalah isu HAM, isu human rights gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin boleh bercerita sedikit, siapa saja boleh, mungkin dari mengenalkan dulu soal Sentra HAM UI ini, kemudian apa yang sedang fokus dikerjakan sekarang, baru kemudian kita bisa diskusi lebih detail mengenai hal-hal yang terkait dengan isu HAM dan vaksin dan pandemi yang terkini. Silakan. Sentra HAM dulu sih, Di. Iya, mungkin saya bisa mulai. Kebetulan saya di Sentra HAM ini sebagai ketua board eksekutif dari Sentra HAM sejak 2012. Jadi Sentra HAM ini lembaga kajian di bawah Fakultas Hukum UI yang fokusnya adalah pada hak asasi manusia. Nah, kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan berkaitan dengan hak asasi manusia, baik dengan pemerintah dan juga dengan NGO dan juga dengan universitas-universitas yang lain. Dan Sentra HAM ini juga sekarang merupakan bagian dari sebuah network di Asia Tenggara, yaitu network Southeast Asian Human Rights and Peace Study Network, di mana saat ini Sentra HAM adalah sebagai convener dari CHERN ini sendiri. Nah, kita berhubungan dengan terutama Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, kemudian Balitbang HAM, itu sudah sangat sering sekali kita lakukan. Demikian pula dengan Komnas HAM, berkaitan dengan baik itu pembentukan draft yang berkaitan dengan hukum ya, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan juga policy atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kita juga sudah sering juga diminta pendapatnya baik dengan Kementerian Luar Negeri maupun dengan kepolisian. Kita juga pernah memberikan training gitu ya dengan kepolisian berkaitan dengan hak asasi manusia, baik itu isu
perburuhan maupun isu-isu lainnya. Mungkin itu sedikit mengenai Sentra HAM. Sentra HAM berdiri sudah cukup lama, sejak tahun 1999 sebenarnya. Oh, udah lama juga ya. Berarti dari saya masih Iya. mahasiswi di situ. Saya baru Iya. kenal sekarang, ya Allah, terlalu deh. Dan kita ya banyak kemudian bekerja sama dengan juga organisasi-organisasi lain seperti European Union, kemudian juga dengan AusAid untuk kemudian empowerment terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Dan secara personal juga Sentra HAM ini di Fakultas Hukum UI juga ini mungkin satu-satunya lembaga kajian yang paling banyak profesornya. Karena hampir semua profesor di Fakultas Hukum UI itu ada keterlibatannya di lembaga kajian ini. Jadi Sentra HAM sendiri melihat hak asasi manusia itu tidak hanya dari satu sudut pandang, apakah itu misalnya sudut pandang hukum saja, seperti pidana atau hukum internasional, tapi kita mencoba multidisipliner dalam melihat hak asasi manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Orchid. Baik, Mas Hadi, terima kasih banyak. Aduh, saya merasa ketinggalan zaman banget. Maaf ya kalau saya baru tahu soal teman-teman Sentra HAM UI-nya baru sekarang, padahal udah ada dari tahun 99. Dan kalau mungkin secara struktur Mas Hadi sekarang ketuanya ya? Kalau saya tidak salah. Ya, saya sekarang masih sebagai ketua dari executive board dari Sentra HAM. Baik. Sekarang dekannya Prof. Edmond ya, Pak Hadi? Iya, Pak Edmond Makarim. Pak Edmond Makarim. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu untuk apakah itu bekerjanya teman-teman di Sentra HAM, apakah ada fokus-fokus isu karena tadi yang seperti dikasih tahu Mas Hadi ada banyak multidisipliner angle yang dilakukan dalam kerja-kerja teman-teman Sentra HAM atau bagaimana? Kita sebenarnya fokus kita utamanya adalah pada hak asasi manusia. Kalau spesifik isu kita nggak ada karena hampir semua isu itu kita diskusikan. Maka dari itu keanggotaan kita itu juga dari berbagai bidang ilmu hukum. Ada teman-teman dari hukum perdata, hukum Islam, hukum tata negara, hukum internasional, pidana, administrasi negara. Jadi kita memang melihat hak asasi manusia itu dari berbagai sudut pandang ilmu hukum. Dan kita tidak hanya melihat satu spesifik ilmu karena suatu spesifik isu hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu pada dasarnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi untuk itu kita fokusnya adalah pada hak asasi manusia itu sendiri dan bagaimana kita mencoba mempromot ini dan juga mencoba mengempower stakeholder dari hak asasi manusia ini. Makanya kita bergeraknya jauh lebih fleksibel gitu ya untuk berbagai macam isu hak asasi manusia. Baik, ini Mbak Orchida, boleh. Yang 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir yang kebetulan dilakukan oleh Sentra HAM bekerja sama dengan berbagai unit kajian di bawah Fakultas Hukum UI. Yang baru-baru saja adalah terkait dengan vaksin dengan Kemenko Polhukam. Jadi kita meneliti mengenai multilateralism, apakah ini memang arah yang benar terkait dengan responding terhadap isu vaksin, dan kebetulan Sentra HAM sendiri dimintakan bagian khusus mengenai hak asasi manusianya. Kemudian pernah juga secara individual basis itu dengan kepolisian maupun dengan angkatan udara, kemudian angkatan laut, angkatan darat, itu terkait dengan kebebasan berekspresi. Ini juga salah satu yang menjadi isu dengan berbagai isu sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan seperti boleh nggak sih dibatasi gitu kan, sampai sejauh mana sih pembatasan, boleh nggak sih disensor, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu individual basis maupun secara kelembagaan. Terus juga ada bisnis dan hak asasi manusia, itu juga yang jadi rame. Peran negara termasuk pelaku usaha terkait dengan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk juga berbagai upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham, terutama Dirjen HAM,
itu juga sudah banyak yang kita bantuin juga. Kemudian Kemenlu itu banyak banget isu-isu. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya, isu-isu yang dijawab secara individual atau kelembagaan, dan semuanya berbasis sebenarnya riset. Jadi kita menjustifikasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan atau yang apa seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh berjejaring dengan LSM lain, juga pelaku usaha sejujurnya. Jadi rupa-rupa sejujurnya. Baik, iya tadi juga udah seperti disampaikan oleh Mas Hadi ya, Mbak Patrice, bahwa memang banyak isu yang sudah, bahwa HAM itu tidak bisa berdiri sendiri, isunya saling keterkaitan satu sama yang lain. Nah, kalau dalam saya akan masuk ke pertanyaan saya yang pertama, melihat kondisi pandemi yang kita hadapi sekarang dengan pengadaan vaksin yang sebetulnya merupakan wujud dari kewajiban pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat. Kemudian masyarakat menyampaikan bahwa saya tidak mau divaksin dan itu adalah hak asasi saya. Kalau dalam kerangka itu, kira-kira teman-teman Sentra HAM bagaimana melihatnya? Mungkin saya bisa memulai ya, Mbak Patricia, nanti Mbak Patricia mungkin bisa menambahkan. Jadi kerangkanya di dalam hak asasi manusia itu kita bisa membagi dalam, kalau kita melihat sebuah kondisi dari negara, itu kita bagi menjadi dua paling tidak. Yaitu ada kondisi normal, ya, di mana kondisi ini segala perangkat negara itu berjalan sebagaimana seharusnya, ya kan, di mana kondisi ini tidak adanya ancaman, ya kan. Jadi negara dapat bekerja sebagaimana seharusnya. Nah, kondisi yang lain adalah kondisi yang bersifat darurat atau disebutnya emergency situations. Nah, dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia, nah dalam dua kondisi ini berbeda satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita mengacu kepada ICCPR, yaitu artikel 4 dari ICCPR, itu bicara mengenai keadaan darurat atau emergency. Yang dalam keadaan emergency, ya kan, negara bisa melakukan derogasi. Derogasi ini adalah penyimpangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Nah, dalam keadaan darurat ini, maka hak-hak asasi manusia tertentu, ya, ada yang dikecualikan, ya, itu bisa juga dilihat di dalam ayat berikutnya, ayat 2 dari artikel 4 ICCPR, dan juga kemudian pasal 4 dari Undang-Undang 39 tahun 99 yang berbicara hak-hak apa saja yang tidak bisa disimpangkan walaupun negara dalam keadaan darurat. Seperti diantaranya adalah hak hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, ya, berkaitan dengan torture, kemudian juga hak untuk tidak dipidana tanpa adanya proses pemidanaan, ya, tanpa ada proses peradilan, dan ada beberapa hak lainnya lagi. Nah, ini adalah hak-hak ya dasar yang dalam keadaan darurat sekalipun ini tetap harus dilaksanakan. Nah, ini yang kemudian kerangka ini yang membedakan antara keadaan normal dan keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini kalau kita mengacu pada ICCPR, karena Indonesia sudah menjadi pihak di ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, maka kemudian Indonesia juga harus menjalankan apa yang diamanatkan oleh konvensi tersebut. Nah, keadaan darurat itu harus kemudian diumumkan, ya, dideklarasikan, ya, tentunya oleh siapa? Ya, oleh negara tersebut, oleh perangkatnya yang memang mempunyai kewenangan otoritas untuk menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini pun harus bersifat sementara, gitu. Maka dari itu kemudian tidak bersifat terus-menerus. Jadi sementara itu ada jangka atau periode waktu tertentu. Nah, kondisi inilah di mana kemudian negara dapat mengecualikan pelaksanaan hak asasi yang pada keadaan normal itu merupakan hak-hak yang harus dipenuhi, harus dihormati,
ya kan? Dan juga harus di to fulfill, to respect, dan to to protect. Nah, to protect, dan harus dilindungi. Ya. Nah, dalam keadaan darurat, nah itu bisa dikecualikan. Nah, berkaitan dengan vaksin ini apakah ini menjadi hak atau bukan dalam keadaan normal? Dalam pandangan saya, nanti mungkin Mbak Patricia, Ibu Tuti, bahkan Mbak Natalina bisa menambahkan, hak untuk mendapatkan vaksin ini adalah hak, ya kan? Karena ini berkaitan dengan hak atas kesehatan, right to health, ya kan? Dan karena vaksin ini juga berkaitan dengan tubuh, maka setiap orang kan mempunyai hak atas tubuhnya sendiri. Nah, dari konteks ini dalam keadaan normal ini merupakan pilihan. Makanya ada beberapa orang yang apakah dia itu menolak untuk divaksin, atau ini kan ada gerakan movement ya, sebelum kondisi pandemi ini kan movement ini sudah ada, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri pun ada movement seperti ini. Mereka yang menolak untuk vaksin, mereka yang memang ya kondisinya di tengah-tengah lah gitu ya, dalam arti pilih-pilih vaksin seperti apa dan lain sebagainya, itu merupakan hak. Nah, dalam kondisi darurat, nah ini kalau dari pendapat saya ini bisa kemudian dikecualikan. Tetapi kondisi kedaruratan ini harus benar-benar clear, harus benar-benar jelas gitu. Dan ini juga harus kita informasikan gitu ya ke dunia internasional. Ya, dalam konteks ini di PBB misalnya Dewan HAM. Karena Indonesia itu kan setiap berapa tahun sekali itu harus melaporkan kondisi HAM kita berdasarkan perjanjian internasional mengenai HAM. Jadi kita ada periodik review berkaitan dan bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia kepada Dewan HAM, dan juga nanti itu juga ada ada prosesnya yang dilaksanakan, dan itu nanti biasanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Mungkin Mbak Ririn ada tambahan, silakan. Ya, saya ada tambahan sih beberapa, tapi saya based on kasus-kasus aja sih sebenarnya. Jadi abis gara-gara ini, kebetulan ini terkait dengan mandat, ini juga isu sebenarnya di negara-negara Eropa. Saya larinya ke Eropa karena kebetulan saya cari kasusnya yang paling gampang itu di Eropa. Jadi saya mengacu ke beberapa kasus European Court. Karena itu juga saat ini sedang lagi isu, apakah akan dibuat mandatori atau opsional. Karena kalau tidak dibuat mandatori, maka tidak akan mencukupi kriteria yang dibuat WHO, berapa persen dari seluruh populasi supaya membentuk herd immunity ya. Ya, paling nggak mengontrol peredaran vaksin itu. Nah, ya. Kalau saat ini yang dicari itu adalah justifikasi itu. Dan kebetulan ini beda-beda. Kalau ngelihat kasusnya, jadi saya nge-refer ke beberapa kasus di European Court of Human Rights, itu ada Jehovah Witness, kemudian ada COPA, ada macam-macam, itu sudah banyak sejujurnya. Mereka basically menolak pemberian vaksin terhadap anak-anak mereka. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, movement ini banyak yang tidak mau punya vaksin. Dan itu sampai kasus itu dibawa, itu sudah ada di Inggris, sudah ada di Rusia, sudah ada Sanremo, Itali, you name it lah, hampir semuanya itu banyak. Cuman persoalannya adalah European Court of Human Rights juga nggak konsisten. Jadi dia bilang bahwa yang pertama itu di kasusnya Jehovah Witness di Rusia, dia cuma bilang bahwa itu ada perbedaan antara free choice dengan self-determination. Jadi urusan badan dengan urusan publik. Waktu itu kasusnya hepatitis B, gitu loh. Jadi yang ditekankan adalah yang harus dicari oleh senegara adalah aim, tujuannya apa? Apakah ini memang di-compare dengan negara Eropa lainnya? Jadi dia bilang democratic country, ini memang sudah jadi isu atau belum? Gitu. Jadi dia ada compare dengan yang lain.
Dan dalam kasus Jehovah Witness, dia bilang, nggak bisa, karena itu nggak jadi justified. Aim-nya tidak tercapai, tujuannya. Hepatitis B bisa dicapai dengan yang lain, tidak perlu dengan vaksin, dengan treatment lain. Dengan demikian, pertanyaan kedua, apakah itu di-compare dengan yang lain, itu nggak perlu dijawab. Jadi mengatakan bahwa free choice and self-determination. Gitu. Jadi badanku nih, gitu loh. Ya apapun yang masuk ke badan itu harus setuju, ada konsen. Tapi di kasus yang lain dia bilang oke, kasusnya hepatitis B juga, cuman di situ dibilang bahwa itu di England sama San Marino. Dia bilang bahwa itu legitimasinya aim-nya itu terjustified karena apa? Karena waktu itu tidak ada measure lain yang bisa dilakukan selain dengan menyuntik. Selain dengan vaksin. Makanya mandatory itu dimungkinkan. Dan kemudian saat ini beberapa negara di Eropa juga bilang, kita cari deh pakai margin appreciation. Itu satu konsep margin appreciation itu biasanya ada di European Court. Itu yang mengatakan berapa fleksibel sih, gitu kan? Fleksibilitas untuk menentukan tujuan itu dari mana, gitu loh. Dan itu masih 50-50. Ada yang bilang enggak. Nah, akhirnya banyak negara termasuk itu adalah Denmark, saya nggak tahu di Netherlands, Denmark, Sweden, Norway, itu mereka akhirnya kita pakai opsional karena agak ngeri dengan isu self determination tadi. This is my body, is my body, gitu kan? Ya ampun. Cuma jadi persoalannya adalah ini persoalan hak tadi yang Hadi berubah menjadi suatu kewajiban, kan itu perubahan kan, transformasi. Jadi untuk menghormati itu Denmark, Sweden, Skandinavia basically, mereka agak curang. Jadi dengan curangnya adalah kita bikin suatu konsep tetap opsional, tetapi sedemikian rupa sehingga seluruh struktur itu dibuat mandatory. Jadi caranya gimana? Caranya adalah you nggak bisa travel kalau you nggak punya paspor. Nanti akan dikeluarkan namanya health passport gitu. You nggak bisa travel. You nggak bisa kerja kalau you nggak pakai itu health passport. Jadi kemanapun itu jadi health passport. Jadi kayak umroh, kayak mau ini kali ya, kayak mau naik haji gitu loh. Jadi dia pakai begituan. Dan itu dimasukkan ke dalam kalau kita kan pakai single identity, jadi lebih mudah ya. Kalau kita kan nggak ada gitu. Nah ini yang dengan kata lain silence mandatory kalau saya bilang, gitu loh. Bilangnya sih nggak mandatory, cuman dibuat sedemikian rupa sehingga susah untuk nggak mungkin mandatory gitu loh. Karena justifikasinya gini, ketika kerja harus ada itu. Karena itu berpengaruh terhadap healthy and safety di pekerjaan K3. Kategori K3 gitu. Kalau travel juga masuk tuh kategori safety penumpang gitu. Jadi mereka udah mulai menyiapkan itu sehingga sedemikian rupa ya mau nggak mau gitu. Kita harus kalau buat anak sekolah gimana? Kalau persoalannya anak sekolah itu kan nggak wajib, memang nggak wajib karena vaksinnya itu baru bisa sesudah umur 18. Itu dia persoalan ini masih jadi tanda tanya besar. Kalau di Denmark itu dia pakai vaksinnya umur 16. Jadi dia pakai Pfizer atau Moderna. Jadi dia pakai umurnya 16 masih bisa. Persoalannya adalah anak-anak ini kan pembawa nih. Betul. Gurunya harus untuk jadi melindungi ya. Untuk melindungi. Jadi masuknya K3 sebenarnya itu. Itu sih kalau praktikalnya. Kalau saya cuma lihat dari ini aja, dari practices ya, practices di tiap negara ya. Di beberapa negara. Tapi kembali lagi ya, ini it will not work karena tergantung nature dari negaranya gitu loh. Kalau ini kebetulan gampang di-compare karena European Union, tapi European Union pun beda-beda, say. Ini nggak multilateralisme. Ini jadi udah individual approach untuk setiap negara karena masing-masing negara kita egois kita sendiri gitu loh untuk memproteksi. Tapi ada satu argumentasi lain yang saya lihat itu juga menarik sebenarnya. Right to life. Jadi hak atas hidup gitu. Jadi larinya adalah ke hak atas hidup dan di situ ada hak atas hidup, ada isu komunal. Tadi Sahadi udah meng-highlight itu sebenarnya hak atas kesehatan, pembatasan, kemudian hak atas hidup in the end gitu loh. Itu di situ ada sifatnya yang pribadi maupun sifatnya yang
komunal sebenarnya. Saya sih stop sampai